Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sudri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah untuk mengisi rekaman madah Tari Tasyrik, yang dimana nanti akan dibagi beberapa rekaman tergantung isi dari atau fasal dari muqarrar Tari Tasyrik sendiri. Baik, langsung saja. Yang pertama, al-faslul awal, mafhumus syariah wal fiqh, wa ma yata'allaqu bi bayani zalika min masail. Baik. Jadi dalam fasal yang pertama itu menjelaskan tentang definisi syariat, fikih, dan permasalahannya. Sebelum membahas tentang definisi syariat dan fikih, terlebih dahulu dijelaskan definisi dari tarikh tasyrik terlebih dahulu. Yang pertama, kalimat tarikh. Kalimatun tarikh asluha ta'rikh bil hamzi masdarun ar-rakha. Summa hudzifatil hamz takhfifan wa tutlaqu tarikh ala ta'yin waqti hudus syai'. Jadi kalimat tarikh itu berasal dari kata ta'rikh dengan kata kerja atau fi'il ar-rakha, yang berarti secara bahasa artinya menentukan waktu terjadinya sesuatu. Jadi itu adalah pengertian tarikh secara lugatan. Kemudian yang kedua, kata tasyrik adalah bentuk masdar dari kata syar'a. Amma kalimat tasyrik faya masdarun syar'a ma'khuzun minas syariah. Nah, itu tasyrik adalah bentuk masdar dari kata syar'a yang berarti membuat syariat. Yang mana syariah sendiri mengandung dua arti secara bahasa. Yang pertama adalah at-tariqah al-mustaqimah. Kemudian yang kedua, al-murid al-jari alladzi yuqsadu lisyurbi. Jadi yang pertama adalah at-tariqah al-mustaqimah atau jalan yang lurus. Kemudian al-murid al-jari alladzi yuqsadu lisyurbi adalah air yang mengalir yang biasa digunakan untuk minum. Amma fi istilahil fuqaha fa inna lafdhu asy-syariah yutlaqu 'ala al-ahkam allati sannahallahu ta'ala li ibadihi 'ala lisani rasul minar rusul. Adapun makna istilah atau secara terminologi fuqaha, kata syariat dipakai untuk menjelaskan tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah kepada hambanya melalui Rasul. Itu pengertian tasyrik atau syariah secara istilah. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, wa bin nadri fil ma'nayain al-lughawi wal istilahi di kalimat syariah najidu anna al-ma'na al-lughawi zahir wa malhud fil ma'na al-istilahi. Jika melihat dua arti yang terkandung dalam kata syariat, baik secara bahasa atau istilah, terlihat bahwa makna secara bahasa juga terdapat dalam makna istilah. Ya, sebagaimana tadi jelaskan bahwasanya syariat berarti dalam bahasa adalah at-tariqah al-mustaqimah, jalan yang lurus. Zalika an ahkam ar-risalat mustaqimah falal tiwa. Sebab semua hukum yang dibawa oleh risalah samawi adalah lurus, paten, tidak berbelok-belok dan tidak bengkok. Kama an ahkam ar-risalat syabihatun bimuridil ma al-jari min jihah annaha sabil ila ihya'in nufus wa goda'il uqul. Begitu juga bahwasanya istilah syariat itu juga memiliki kemiripan dengan arti sumber air yang mengalir. Karena apa? Karena syariat adalah jalan menuju hidupnya jiwa dan nutrisi bagi akal. Wasyariah bimakna al-istilahi taridu syamilatan likulli syara'i allati ja'a biha ar-rusul. Dan syariat secara makna istilah itu adalah mencakup semua syariat yang dibawa oleh Rasul. Wa ala hadza fama jaa bihi sayyidina Ibrahim yusamma syari'atu Ibrahim.
Oleh karena ini, setiap segala syariah yang datang kepada Nabi Ibrahim itu dinamakan syariah Nabi Ibrahim. Begitu juga syariat yang datang kepada Nabi Musa, maka dinamakan syariah Nabi Musa. Nah, akan tetapi yang dimaksud dalam atau yang dibahas di dalam buku ini, dalam diktat kita, itu terkhusus untuk tasyri' al-islami, yang mana kata tasyri' islami yang dimaksud adalah hanya yang terjadi pada waktu Rasulullah SAW masih hidup saja. Wa tasyri' al-islami bihadzal ma'na kana fi hayati Rasul faqat id kana huwa al-muballigh an rabbih wa amma ba'da wafatihi falaysa li ahadin mubasharatu hadhihi salahiyah li'annahu khatim an-nabiyyin wal mursalin. Jadi kata tasyri' islami yang dimaksud adalah hanya yang terjadi pada waktu masa Rasul SAW saja. Dan sedangkan setelah baginda wafat, tidak ada satupun orang yang memiliki kapasitas ini, karena beliaulah penutup para nabi dan rasul. Wa ala hadza, jadi kesimpulannya, fasyari'atul islamiyah hiya majmu'atul ahkam allati sannahallahu ta'ala linnas jami'a ala lisani rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabi was sunnah. Jadi yang dimaksud syariah Islamiyah adalah kumpulan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada semua manusia melalui lisan Rasul Muhammad SAW, yang baik yang ada dalam Quran ataupun sunnah. Kemudian setelah kita menjelaskan tentang definisi masing-masing dari tarikh dan tasyri' lugatan wasilahan, baru kita bisa mendefinisikan apa pengertian dari ilmu tarikh tasyri' itu sendiri. Di sini jelaskan fa innal maqsud bi ilmi tarikh at-tasyri' yanhasiru fi annahu al-ilmu allazi yabhasu an halatil fiqhi al-islami fi asir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ba'dahu min al-usur min haitsu tahdidil marahil allati nash'at fiha maswadir at-tasyri' wa ahkamihi wa bayani ma tara'a ala hadhihi al-ahkam min naskhin wa takhsisin wa tafri'in. Nah, itu kurang lebih pengertian dari ilmu tarikh at-tasyri', yang artinya tarikh tasyri' adalah ilmu yang membahas tentang kondisi fikih Islam atau keadaan fikih Islam pada masa Rasul SAW dan masa setelah Rasul SAW, dengan menentukan atau mengklasifikasikan marahil, fase-fase perkembangan sumber-sumber syariat dan hukumnya. Kemudian serta menjelaskan setiap perubahan yang terjadi berupa nasakh, takhsis dan tafri'. Nasakh itu dihapus, menghapus. Takhsis itu pengkhususan, dan tafri' itu adalah pencabangan atau penjabaran. Kemudian lebih lanjut dijelaskan wa kadzalika dirasatul fuqaha fi hadhil marahil wal wuquf ala manahijihim fi istinbatil ahkam wa asarihim ala ilmiyah wa idhafatihim al-ijtihadiyah ila muhtawa al-fiqh al-islami. Yang mana ilmu tarikh tasyri' juga mengkaji tentang keadaan para fuqaha pada setiap marhalah, pada setiap masa. Kemudian meneliti juga metodologi mereka atau manhaj mereka dalam menetapkan sebuah hukum atau mengistinbatkan sebuah hukum, serta warisan keilmuan dan ijtihad yang terkandung dalam fikih Islam. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah maudhu' asy-syariah al-islamiyah. Jadi tadi udah dibahas tentang ta'rif, sekarang seputar maudhu' syariah Islamiyah sendiri itu apa, atau objek yang dibahas dalam syariah Islamiyah. Asy-syariah al-islamiyah bil ma'na al-istilahi alladhi sabaqa dzikruh tashmalu kullu anwa' al-ahkam allati sanallahu ta'ala li ibadihi. Wa hiya, yang pertama adalah al-ahkam al-i'tiqadiyah. Jadi
objeknya adalah membahas tentang hukum-hukum i'tiqadiyah atau hukum-hukum keyakinan atau teologi. Wa hadhihi tashmalu kullu ma yartabitu bil aqidah al-islamiyah min at-tauhid al-khalis lillahi ta'ala. Yaitu adalah semua hukum yang berkaitan dengan akidah Islam, seperti tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika ar-risalat wal malaikah wal jin was sa'ah wal qiyam wal hasyr wal jaza wal jannah wan nar. Begitu juga keyakinan tentang kerisalahan, kerasulan, kemudian malaikat, kemudian jin, hari kiamat, kemudian hari pembalasan, surga dan neraka. Itu semua dibahas secara lengkap dalam hukum-hukum teologi. Kemudian yang kedua adalah al-ahkam al-wijdaniyah, yaitu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan intuisi atau berasal dari hati. Wa hadhihi tashmalu kullu ma yatasilu bil akhlaq al batinah wal malakat an nafsiyah kazuhdi wal war'i was sabri. Yaitu setiap yang berkaitan dengan masalah akhlak batin dan perasaan jiwa, seperti zuhud, kemudian wara' dan sabr. Wa qad takaffala ilmu al-akhlaq wa tasawuf bibastil kalam ala hadhihi nahiyah. Yang mana semua pembahasan ini dijelaskan dalam ilmu al-akhlaq atau kitab akhlak dan tasawuf. Kemudian yang ketiga adalah al-ahkam al-amaliyah, yaitu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan. Wa hiya ma yatasilu bi af'al ibad al-hissiyah allati tartabitu bi amalil ibad wa fi'lihi kas-shalah was-siyam waz-zakah wal-hajj wal-bai'. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah berkaitan dengan perbuatan, seperti salat, zakat, jual beli dan lain-lain. Itu dibahas dalam al-ahkam al-amaliyah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ta'riful fiqhi. Al-fiqhu lugatan al-fahmu wal ilmu. Jadi fikih secara lugatan berarti adalah faham dan mengetahui. Kemudian wal fiqhu fil istilah huwa al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum yang perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang sudah terperinci. Jadi itu adalah pengertian fikih secara istilah. Kemudian langsung kepada poin pembahasan muqaranah bainal fikhi was syariah. Jadi perbandingan atau perbedaan antara fikih dan syariah. Yang pertama asy-syariah. Asy-syari'atu 'ammatun syamilatun li jami'il ahkam al-i'tiqadiyah wal akhlaqiyah wal amaliyah. Amal fikhu juz'un minasy syariah wa yaqtasu bil ahkam al-fardiyah al-amaliyah faqat kas-shalah wal hudud wal bai' wal qada'. Nah, jadi syariat itu bersifat umum. Bedanya syariat dan fikih, kalau syariah itu bersifat umum dan mencakup semua hukum-hukum, baik itu al-ahkam al-i'tiqadiyah, hukum-hukum keyakinan atau teologi, kemudian al-akhlaqiyah, dan mencakup juga hukum-hukum amaliyah. Adapun fikih itu hanya merupakan juz'un, satu bagian dari syariah. Wa yakhtassu bil ahkam al-fardiyah al-amaliyah, dan hanya membahas tentang hukum-hukum amali, perbuatan, seperti sholat, hudud, bai' dan qada'. Kemudian yang kedua, asy-syariah ibaratun 'anil ahkam wal qawaid allati nazzala biha al-Qur'an al-Karim wa ja'at biha as-sunnah an-nabawiyah. Ammal fiqhu huwa al-fahmu wal istinbatu minal kitabi was sunnah wa huwa
Al-janib at-tatbiqi lima ja'at bihi asy-syariah. Yang kedua, perbedaannya, kalau syariah itu adalah ibarah anil ahkam wal qawaid, kumpulan dari beberapa hukum-hukum dan kaidah yang dibawa Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Sedangkan fikih itu adalah pemahaman dan istinbat yang bersumber dari kitab dan sunnah, yang mana dia juga merupakan al-janib at-tatbiki, yaitu adalah sisi praktek atau aplikasiannya yang dibawa oleh syariat. Jadi di sini terjelaskan bahwasanya syariah itu lebih umum daripada fikih. Karena apa? Karena syariah itu adalah hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang datang dari Al-Quran dan juga sunnah. Adapun fikih itu hanya pemahaman dan istinbatnya saja, dan ia merupakan sisi amali atau sisi prakteknya atau sisi tadbikinya yang dibawa oleh syariat. Wa min khulasati ma taqaddam yattadhihu lana anna syariah a'ammu minal fiqhi wa annahu juz'un minha. Ya, bahwasanya syariah itu lebih umum daripada fikih, dan fikih itu adalah sebagian daripada syariah. Untuk kemudian pembahasan selanjutnya adalah majalatul fiqhi al-islami. Setelah tadi kita membahas tentang maudhu' syariah islamiyah yang terbagi menjadi 3, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang majalat al-fiqhi al-islami, atau kandungan atau objek yang dibahas dalam fikih Islam. Yara ba'dul fuqaha anna majalat al-fiqhi tatadamman qismain ra'isiyain huma al-awwal al-ibadat wa hadhihi tashmalu as-shalah was-siyam waz-zakah wal-hajj was-tsani al-'adat. Jadi yang pertama, ada beberapa fuqaha yang membagi kandungan atau maudhu' dalam fikih Islam itu menjadi 2 bagian pokok. Yang pertama adalah ibadah, dan yang kedua adalah adat istiadat. Di sini ibadah itu mencakup seperti halnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Adapun al-adat wa tashmalu ma ada al-ibadat. Adapun selain ibadah itu masuk ke dalam pembahasan atau bagian al-adat. Seperti apa contohnya? Sawa'un akana zalika fi dairatil jinayat amil muamalat. Seperti halnya masuk ke dalam pembahasan jinayat dan muamalah, itu masuk ke dalam bagian yang adat. Wa yara akharun minal fuqaha anna mawdu'atil fiqhi al-islami tadamman 4 aqsam ra'isiyah. Ada pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya maudhu' fikih Islami itu terbagi menjadi kepada 4 bagian. Apa aja? Yang pertama al-ibadat, kemudian yang kedua ma yata'allaq bi baqa'in naw'i bi'tibaril manzil, yang ketiga ma yata'allaq bi baqa'is syakhsi, dan yang keempat ma yata'allaq bi baqa'i an-naw'i bi'tibarihi al-madaniyah. Yang pertama adalah ibadat, udah jelas tadi udah disebutkan. Kemudian yang kedua adalah ma yata'allaq bi baqa'is syakhsi, yaitu adalah sesuatu yang berhubungan dengan keberadaan seseorang. Seperti halnya di sini jelaskan wa ya al-muamalat min bai'in wa syira'in wa ghairi zalik. Seperti halnya muamalah jual beli. Kemudian yang ketiga ma yata'allaq bi baqa'in naw'i bi'tibaril manzil, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan jenis atau keturunan berupa aspek tempat tinggal. Seperti halnya di sini yang dimaksud adalah rumah tangga. Jadi hukum-hukum yang berhubungan dengan rumah tangga, yang nanti biasanya akan dibahas di dalam ilmu ahwal syakhsiyah. Seperti halnya apa? Di sini dijelaskan wa hiya uquduz zawaj wa ma yata'allaqu biha. Seperti halnya hukum-hukum yang menerangkan tentang akad pernikahan dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Kemudian yang keempat ma yata'allaq bi baqa'in naw'i
bi'tibarihi al-madaniyah. Itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak sipil. Seperti halnya di sini dijelaskan wa ya al-uqubat wa ma yata'allaqu biha. Yaitu tentang uqubat, tentang hukum pidana. Kemudian kama zahaba ba'dul fuqaha ila taqsim mawdu'at al-fiqhi 'ala an-nahwi at-tali. Kemudian ada juga yang membagi fuqaha yang membagi kepada, di sini dijelaskan 3. Jadi yang pertama, pendapat pertama tadi ada yang membagi kepada 2 pembahasan. Kemudian yang kedua, pendapat kedua membagi kepada 3 pembahasan. Dan yang pendapat ketiga itu membagi kepada 3 pembahasan. Yang pertama adalah ibadat, kemudian yang kedua muamalat, dan yang ketiga uqubat. Baik. Untuk kemudian poin pembahasan selanjutnya adalah al-haja ila tasyri', yaitu kebutuhan terhadap syariat. Jadi kenapa syariat itu harus ada di dalam kehidupan manusia ini? Ya, ini pembahasannya banyak, cukup saya simpulkan saja. Saya baca sedikit. Falau tarakal insan li ghara'izihi la adda dzalika ila tanafus bainahu wa baina jinsihi. Fa hadza yuridu akhdha ma yurdih wal akhar yatma' misla tam'ihi fayakhtalifun wa yataqatalun. Yang kurang lebih artinya, seandainya manusia dibiarkan melampiaskan segala hawa nafsunya, yang karena tidak ada syariat tadi itu. Kalau tidak ada syariat, maka itu pasti nafsunya akan selalu mengajaknya terhadap memenuhi semua gorizah, insting atau ya hawa nafsunya. Sehingga Sehingga bisa dipastikan akan dapat memunculkan sikap saling berebut satu sama lain. Yang ini ingin mengambil apa yang ia suka, dan yang kedua juga menginginkan benda yang sama misalnya. Akhirnya mereka saling berebut, berselisih, bahkan bisa saling membunuh. Nah, hal inilah yang menyebabkan akhirnya kenapa kita sebagai manusia butuh yang namanya tasyri', aturan untuk mengatur kehidupan kita di segala aspeknya. Lanjut. Selanjutnya tentang ta'addud asy-syara'i', yaitu tentang kemajmukan atau keberagaman syariat-syariat. Iqtadat hikmatullah ta'ala an tata'addad asy-syara'i' wa tatanawwa'a al-milal. Jadi Allah itu mengendaki bahwasanya Allah membuat syariat-syariat. Ada syariat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan wa tatanawwa' al-milal, dan berbagai macam-macam agama juga. Ayatnya qala Allah ta'ala walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Ya. Jadi kenapa Allah kok membuat syariah itu banyak? Jawabannya adalah ja'ala likulli ummatin syari'atun atau syari'atan tatanasab ahwalahum wa tatala'am ma'a darajatihim fil fikri wa taqaddum. Jadi Allah menjadikan bagi setiap umat itu syariat masing-masing atau syariat tersendiri yang sesuai dengan kondisi dan tingkat pemahaman serta peradaban mereka. Seperti yang tadi udah jelaskan bahwasanya syariat yang turun pada Nabi Musa dinamakan syariat Nabi Musa, yang tentu itu cocok dengan keadaan kaum Nabi Musa saat itu. Begitu juga dengan syariat Nabi Isa dan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang baik dalam satu zaman itu belum tentu baik untuk zaman yang lain. Syariah yang cocok untuk satu kaum itu belum tentu cocok untuk kaum yang lain. Nah, kemudian walakin hadhihi asy-syara'i wa in ta'addadat fil furu' wat takalif wal a'mal lakinnaha ittahadat fil masdar alladhi sadarat anhu wa huwa Allah Ta'ala. Jadi maksudnya apa? Walaupun syarat ini beragam dari segi furu' dan bentuk-bentuk amaliyahnya, akan tapi semuanya itu bermuara atau bersumber dari satu, yaitu Allah SWT, karena Allah lah yang sumber dari semua syariat. Kemudian waqad ja'at syari'atu Muhammad khatimatus syara'i lin-nasi kafatan. Ya. Akan tapi dengan berbagai syariah-syariah, tentu syariat Nabi Muhammad itu datang sebagai penutup semua syariat manusia sebelumnya.
Yang mana berarti syariat Nabi Muhammad ini sudah tidak lekang waktu sama makan sama tempat. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Jadi Allah itu udah menyempurnakan Islam yang diturunkan syariatnya kepada Nabi Muhammad itu sebagai sempurnanya agama. Kama annaha ja'at tashri'an muwahhidan li jami'in nas. Sebagaimana juga syariat Nabi Muhammad itu juga datang sebagai pemersatu umat. Kemudian poin pembahasan selanjutnya adalah pembagian tasyri' kepada as-samawi wa tasyri' al-wad'i. Jadi tadi udah dijelaskan bahwasanya at-tasyri' bimanal am huwa majmu'atul qawaid wal ahkam allati tunazzimun nas wallati bimuqtadahu yatahaqqaqu lahumul adla wal insaf fi ma'ayishihim. Jadi tasyri' secara umum, secara makna am itu berarti kumpulan kaidah dan hukum-hukum yang mengatur urusan manusia yang dengannya keadilan bisa ditegakkan dalam hidup mereka. Nah, berdasarkan pengertian yang umum seperti ini, syariat bisa berupa syariat samawi dan juga wad'i. Apa itu? Yang pertama at-tasyri'ul as-samawi. At-tasyri' as-samawi huwa majmu'atul awamir wan nawahi allati tunazzimu hayatan nas fid dunya wal akhirah wa yashra'uha Allahu ta'ala li ummatin ala yadi rasulihah. Jadi tasyri' samawi adalah kumpulan hukum-hukum atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Yang mana yang mensyariatkannya itu adalah Allah SWT kepada umat yang diturunkan lewat Rasul SAW. Itu yang namanya tasyri' samawi. Ya, tadi Rasul sebenarnya umum, bukan Muhammad saja. Kemudian tasyri' al-wad'i fahuwa majmu'atul qawaid wan nuzum asyamil lil awamir wan nawahi allati yakhtaruha sahibus sultan fi ummatin liyata'amal bimuqtadaha afrad hadhil ummah. Nah, sedangkan tasyri' wad'i adalah kumpulan kaidah-kaidah dan aturan yang berupa perintah dan larangan yang ditetapkan oleh para pemimpin. Nah, bedanya tadi kalau samawi adalah yang menurunkan syariatnya adalah Allah SWT. Kalau wad'i itu adalah manusia atau di sini disebutkan sahibus sultan, yaitu para pemimpin dalam satu umat tertentu. Liyata'amal bimuqtadaha afrad hadhil ummah, untuk mengatur hubungan antar sesama individu yang ada. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya adalah usus at-tasyri' al-islami. Jadi asas-asas yang dipakai oleh syariah Islam atau prinsip yang dipakai oleh tasyri' al-islami. Apa aja? Yang pertama adalah awalan ri'ayatu masalihin nas jami'an. Jadi prinsipnya yang pertama adalah memperhatikan maslahat umat seluruhnya. Ya. Jadi syarat-syarat Islam yang turun kepada Rasul SAW dalam segala aspeknya itu pasti di dalamnya dilihat atau diperhatikan tentang maslahat-maslahat umat. Tidak mungkin syariah Islam itu turun tanpa memperhatikan maslahat umat. Ya, jadi itu yang pertama, prinsip yang pertama yang dipakai yang ada di dalam syariah Islam. Kemudian yang kedua adalah rabtul hukmi bil maslahati wujudan wa adaman. Yang kedua adalah terkaitnya hukum sebab maslahat, ada atau tidak adanya maslahat. Nah, jadi apa maksudnya? Pasti syariat Islam, hukum syariat Islam itu turun, ada sebab musababnya. Hukum tidak akan terjadi apabila tidak ada sebabnya atau tidak ada ilahnya. Ya, jadi yang mesti dipakai oleh syariat Islam itu seperti itu. Semisal kullu khamrin muskir wa kullu muskirin haram. Kalau misalnya khamr itu tidak muskir, tidak memabukkan, maka tidak ada hukum haram yang menimpa khamr. Nah, jadi selalu ada keterkaitan
maslahat dan ilah yang menimpa suatu hukum. Oke. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tahqiqul adalah wal insaf al mutlaqah. Jadi merealisasikan keadilan secara mutlak. Jadi setiap hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti di dalamnya terdapat keadilan. Tidak mungkin berat sebelah. Kemudian yang keempat adalah adamul haraj wa qillatut takalif. Hukum-hukum syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak memberatkan, tidak membuat susah, wa qillatut takalif, dan tidak banyak. Ya, sampai beberapa syariat kita atau hukum-hukum ibadah misalnya taklif kita itu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rukhsah ketika kita tidak mampu untuk mengerjakannya. Nah, itulah prinsip yang dipakai, salah satu prinsip juga yang dipakai oleh tasyri' al-islami, adamul haraj wa qillatu at-takalif. Dengan ini alhamdulillah kita sudah selesaikan untuk rekaman yang pertama, al-faslu al-awwal, tentang mafhum syariah wal fiqh wa ma yata'allaq bi bayani dzalika min masail. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.